Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak Guru. Saya Tristanto SD SPD Jas, Kepala SD Dualok Kidul. Hari ini saya pemaparan refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Jadi sebelum saya sampaikan di sini saya paparkan satu-satu. Sebelum masuk ke materi ini, saya akan menjelaskan sedikit sebelum masuk ke tujuannya. Jadi yang kita paparkan ini adalah kurikulum. Kurikulum sendiri adalah acuan atau pedoman yang digunakan dalam pengelolaan untuk mencapai tujuan pendidikan. Di situ yang saya tangkap, saya pelajari dari Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 nomor 20. Jadi di situ sistem pendidikan nasional. Jadi sistem pendidikan nasional tadi tujuannya untuk pendidikan berdasarkan dari undang-undang. Ya, jadi di situ yang saya pegang. Ya, jadi yang pertama, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan adalah upaya untuk merefleksi pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan yang berpusat pada kualitas anak. Jadi kualitas anak ini adalah yang dihasilkan dari produk kurikulum tersebut. Ya, ketika kita berjalan kurikulumnya, hasilnya adalah produk-produk tersebut. Dari anak itu dari tujuan kurikulum tadi menghasilkan hal-hal yang nyata, ya. Sebelum masuk ke hasil anak, tarik ke belakang kurikulum kita ini, saya juga membaca mencari materi, ya. Kurikulum di negara kita ini ada yang disebut, mungkin yang Ibu Martini atau Ibu Vera yang sudah duluan mengajar, itu tahun 1974. Kemudian ada yang disebut dengan kurikulum 1994, zaman kita yang waktu sekolah. Jadi itu disebut kurikulum CPSA, cara belajar siswa aktif. Kemudian yang pada tahun berikutnya lagi ada perubahan lagi, kurikulum 2006. Ya, berikutnya lagi ada kurikulum 2013, dan yang terbaru ini adalah kurikulum Merdeka, ya, kurikulum Merdeka Belajar. Jadi acuannya adalah kenapa kurikulum itu berubah? Karena adalah mengikuti tantangan atau perkembangan atau kebutuhan anak pada zamannya, ya. Jadi ketika orang-orang di tahun 74, kurikulumnya adalah kurikulum yang sudah disusun oleh ahli-ahli yang sudah terdahulu. Terus 1994 atau CPSA, mereka yang sudah pada zaman tersebut. Sampai pada tahap ini adalah kurikulum Merdeka, ya, kurikulum yang berpusat pada anak, seluruhnya adalah anak. Jadi di situ, ya, berpusat pada peningkatan kualitas belajar. Berikutnya, Mbak Isti. Nah, di sini apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengembangkan dan melaksanakan kurikulum? Nomor satu adalah mengakomodir semua usaha sekolah. Mengakomodir itu menangkap satu-satu tujuan dari usaha-usaha sekolah. Jadi di situ. Kemudian yang kedua, memperlengkapi kepala sekolah. Memperlengkapi adalah melengkapi apa-apa yang disiapkan oleh kepala sekolah dalam tujuannya untuk sekolah tersebut. Jadi administrasi baik dari guru-gurunya, dari sekolahnya, perangkatnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Memperluas pengalaman guru-guru adalah dari masing-masing karakter guru ini akan berbeda, ya. Karena tujuan kami kepala sekolah adalah untuk meluaskan pengalaman. Jadi kalau di kita pengalaman guru-guru adalah dalam hal ini yang sudah sangat update adalah melalui PMM, kemudian ada yang KKG,
atau webinar atau melalui YouTube atau yang referensi-referensi yang terupdate yang sesuai dengan perkembangannya sekarang ini. Jadi di situ. Kemudian yang keempat, menstimuler usaha-usaha yang kreatif, ya, menimbulkan rasa atau usaha-usaha bagi guru untuk mengangkat minat dari siapa? Dari anak. Prosesnya dari siapa? Dari guru tersebut, ya, dari guru yang kreatif menghasilkan anak-anak yang berprestasi ataupun hal-hal yang di bidangnya. Jadi di situ. Kemudian yang kelima adalah memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Fasilitas ini adalah untuk fasilitas guru-guru, kemudian penilaian setiap kami masuk ke kelas ataupun ke pembelajaran yang seperti kemarin sudah diobservasi, Ibu seperti ini harusnya. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi ada usaha untuk peningkatan, ya, penilaian yang terus-menerus, baik secara lisan ataupun secara tidak lisan. Jadi itu. Kemudian yang keenam, menganalisa atau menganalisis situasi belajar dan mengajar. Ya, di satu titik saya masuk ke kelas, misalnya 5B, Ibu Aisyah, atau 4A atau 4B. Nah, di situ ada kasus anak-anak dalam pelajaran ini, kenapa ada hal yang itu saja tidak berkembang ataupun ada sesuatu hal yang mengajar. Jadi di situ kita analisis kenapa dalam proses belajar ini anak hanya monoton atau kurang menarik. Jadi ini saya telaah, saya analisis. Kalaupun saya tanya ke gurunya, Ibu seperti ini seperti ini. Itu proses menganalisis situasi belajar di kelas, ya. Jadi di situ. Kemudian yang ketujuh adalah memberikan pengetahuan dan skill kepada anggota, ya. Pengetahuan dan skill itu berarti kalau saya memberikan informasi terupdate dari perkembangan berikutnya. Kemudian skill sama-sama membersamai ataupun meningkatkan kita satu sama lain. Melalui apa? Yang sangat pokok sekarang update-nya adalah melalui webinar-webinar yang sudah ada di PMM ataupun dari platform-platform yang berhubungan dunia pendidikan. Jadi yang terbaru ini tadi saya membagikan ada yang namanya di situ list untuk webinar tahun ajaran baru yang di grup itu sudah ada. Jadi itu berikutnya Ibu Esti. Kemudian bagaimana peran kepala sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum, mengaplikasikan, ya, kepala sekolah dalam implementasi kurikulum. Satu, ini paling utama, menciptakan suasana yang kondusif secara kekeluargaan, secara tim, ya, kita seluruhnya adalah dari 19 atau 20 guru, disitulah kita nama SD2, ya. Jadi di situ suasana yang bagus, kondusif, satu sama lain saling membersamai, saling mendukung. Kemudian menyediakan segenap sumber belajar bagi guru dan siswa, ya. Kurikulum kita ini baru kurikulum Merdeka. Jadi mau tidak mau sekolah menyiapkan buku-buku yang berhubungan dengan media ajar yang baru, ya, kurikulum Merdeka. Ya, jadi itu. Kemudian yang ketiga, membina disiplin lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tertib dan terkondisikan. Dalam rangka apa? Meningkatkan motivasi. Itu di situ menurut Mulyasa dalam bukunya di tahun 2007 pada halaman 155. Jadi itu 3 pokok peran kami kepala sekolah dalam mengimplementasi kurikulum. Jadi kurikulum itu sebenarnya real track yang dilalui dalam proses pendidikan. Jadi di situ. Berikutnya Ibu Esti. Kemudian
bagaimana fungsi dan peran kepala sekolah dalam perencanaan pendidikan di sekolah? 1. Kepala sekolah sebagai edukator, mengedukasi yang berperan dalam merencanakan atau perencanaan, yang kemudian melaksanakan itu adalah eksekusi pelaksanaan. Ini dilakukan atau tidak? Itu. Kemudian yang ketiga, menilai hasil pembelajaran dari masing-masing kelas ataupun ibu bapak guru ya dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian membimbing dan melatih dan meneliti. Nah, itu sudah sangat tinggi. Penelitian tindakan kelas ya. Jadi seperti itu, membimbing dan melatih ataupun penelitian tindakan kelas ya. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya, siapa saja yang terlibat dalam proses pengembangan kurikulum? Di situ penjelasannya adalah banyak ya. Ada yang paling pokok adalah yang terlibat dalam pengembangan kurikulum adalah kepala sekolah, guru, komite, dan siswa ya. Kepala sekolah sebagai koordinator di sekolah, kemudian guru, kita seluruhnya sebagai guru di SD Negeri nomor 2 ini. Kemudian komite yang membersamai dalam kegiatan tujuan di sekolah SD 2 ini. Jadi di situ. Kemudian kepala sekolah sebagai manajer ya, mengelola dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang ada di satuan pendidikan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana peran kepala sekolah dan pendidik dalam mengembangkan kurikulum pendidikan di sekolah. Ya, peran kepala sekolah suatu pemimpin di dalam sekolah tersebut ya dalam pengembangan kurikulum adalah sebagai manajer, leader, sebagai pemimpin ya. Yang berikutnya tanggung jawab sebagai kepala sekolah sebagai pengelola satuan pendidikan. Jadi di situ tanggung jawab yang harus bertanggung jawab dalam satuan pendidikan tersebut. Di sini adalah SD 2 Lawang Kidul. Kemudian apa tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum? Ya, kurikulum alat yang dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, kepala sekolah melaksanakan peranannya sebagai mediator atau orang yang memediasi, ya, motivator. Motivator tuh kalau bahasa sekarang untuk memotivasi seluruh warga sekolah, baik dari gurunya, dari siswanya, dari lingkungan sekitar sekolah. Oh, SD 2 ini apa yang mau dilihat orang? Nah, di situ saya sebagai motivator untuk memunculkan apa-apa yang ada di sekolah, terutama ujungnya adalah anak ya. Motivator keikutsertaan guru dalam pelatihan kurikulum ya, yang sudah kemarin Ibu Wika dengan Ibu masuk ke kurikulum Merdeka Bu ya. Ibu Wika yang sudah ada pelatihan baik yang diadakan oleh dinas ataupun secara webinar. Kemudian kepala sekolah juga berperan sebagai partisipator dalam rapat atau diskusi sebagai secara rutin. Partisipator itu adalah berpartisipasi aktif ya dalam hal-hal rapat atau diskusi yang ada di sekolah tersebut. Ya, jadi berperan aktif. Ya, kemudian yang berikutnya tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Kepala sekolah juga sebagai supervisor atau evaluator dalam implementasi, supervisi. Ya, supervisor itu orangnya, supervisi adalah kegiatannya. Evaluator adalah kegiatannya. Evaluasi, ya, evaluasi itu perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Yang baik seperti ini, oh besoknya tujuannya seperti ini, yang harusnya seperti ini, setelahnya yang baik seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian
cara pengelolaan kinerja kepala sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka, pengelolaan kinerja kepala sekolah dalam konteks kurikulum merdeka juga mencakup monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, ya. Monitoring memonitor seluruh kegiatan, evaluasi, ya, secara berkelanjutan, evaluasi terus menerus, ya. Kemudian kepala sekolah perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum, mengidentifikasi hambatan dan merumuskan perbaikan. Mengidentifikasi itu adalah hal-hal tantangan ataupun yang belum terlaksana, ya. Terus pemacarannya seperti apa, dan merumuskan perbaikan apa yang harus kita capai dalam satuan pendidikan ini. Misalnya kemarin ada yang Ibu Wika pelaksanaan P5 di kelas 4 Bu, ya. Jadi langsung dipecahkan itu. Kegiatan ini tujuannya apa, pemacaannya seperti apa. Itu salah satu contoh. Jadi itu 1, 2 silakan, ini tujuannya untuk kepentingan kita sendiri. Jadi itu boleh, saya bisa jawab, saya jawab. Jadi seperti itu, dan saya berusaha untuk menjawab dengan kemampuan yang ada. Di situ ada pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Jadi paparan dari kami sebagai refleksi pengelolaan satuan kurikulum pendidikan. Silakan ada yang perlu ditanyakan ataupun yang kurang jelas, saya akan menjelaskannya. Silakan Ibu Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah menjelaskan tadi tentang materinya. Yang ingin saya tanyakan adalah saya minta penjelasannya lebih lanjut lagi Pak, ya. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen peserta didik dan mengapa hal ini penting di dalam konteks pendidikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Bika, sangat bagus pertanyaannya. Jadi di situ kata dasarnya adalah manajemen peserta didik. Manajemen itu pengelolaan dalam hal ini adalah anak-anak kita, anak-anak murid kita di dalam kelas kita kelola dengan baik. Ya, di situ adalah pengaturan atau pengelolaan manajemen kegiatan-kegiatan belajar mengajar peserta didik agar kegiatan atau proses tersebut dapat menunjang dengan berjalan lancar secara tertib, teratur, dan memberikan kontribusi atau manfaat yang jelas pada pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Jadi di situ manajemen itu adalah pengelolaan, ya, pengelolaan dalam ini adalah manajemen peserta didik, berarti pengelolaan peserta didik, ya. Ujungnya apa? Tujuan pendidikan. Prosesnya dari mana? Dari kreativitas Ibu Bapak Guru dalam mengelola kelas yang dihasilkan anak-anak untuk apa? Kemajuan, ya, di situ, ya, secara tertib, teratur, dan baik, ya, di situ pengelolaan peserta didik. Jadi tujuan umumnya adalah tadi kita relnya adalah kurikulum, tujuannya adalah pendidikan secara keseluruhan. Itu Ibu Bika pertanyaan yang saya jawab. Silakan berikutnya ada pertanyaan lebih lanjut saya sampaikan. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang akan saya tanyakan adalah bahwa tadi Bapak telah menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah meliputi apa saja ruang lingkup manajemen pendidikan itu. Nah, hanya itu saja. Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Vera untuk pertanyaannya. Ya, Ibu Vera menanyakan tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. Ya, ruang lingkup itu adalah wilayahnya. Kalau kita di jalan globalnya saja, kita cara berpikirnya kalau kita di SI2 ini adalah Jalan Linggaraya. Kalau kita cari di map, muncul di depan kita tuh, baru saya cari itu di depan kita tuh Jalan Ahmad Yani, Bu. Itu adalah wilayah dari manajemen pendidikan. Ya, di situ ruang lingkup manajemen pendidikan. Di antaranya apa? Wilayah kerja, kemudian ruang lingkup yang menurut istilah objek garapan. Objek garapannya apa? Adalah anak-anak. Kemudian lingkup menurut fungsi atau urutan kegiatannya dan menurut pelaksanaannya. Jadi di situ Bu ya, fungsi, urutan kegiatan serta menurut pelaksanaannya. Itu adalah ruang lingkup manajemen pendidikan. Jadi itu dari pertanyaan Ibu Vera yang bisa saya jabarkan. Seluruhnya demikianlah paparan atau yang saya sampaikan pengelolaan kinerja ruang lingkup kurikulum satuan pendidikan. Jadi atas waktunya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Demikianlah yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.